Please, Bounty Rush. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Welcome back to my channel. So di konten kali ini saya bakal review Shiryu dari Black Belt Pirates. Dia attacker elemen merah, attacker yang kalau menurut saya attacker rasa defender guys. Kenapa bang? Let's go, kita bahas mulai dari skillnya terlebih dahulu. Dia ini bisa dibilang defender berkedok attacker ya, karena trade-nya, skill-skillnya justru arahnya ke sana gitu. Oke, kita mulai dari skill satunya teman-teman ya. Jadi skill satunya Shiryu ini tipe serangannya itu long range attack. Dan jadi dia itu bakal ngedas ya, dia bakal ngedas ke depan, terus menebas musuh dengan teknik satu pedang ala-ala samurai gitu. Dan dia akan memberikan damage attack sebanyak 481. Dan kalau dia menyerang musuh yang role-nya itu runner, maka damage attack-nya akan meningkat sebanyak 100% gitu. Nah, itu salah satu alasan kenapa saya bilang dia attacker rasa defender gitu. Kayak seolah-olah dia benar-benar bisa mengcounter runner ya. Dan nanti di trade-nya nanti kita baca lebih detailnya lagi gitu. Dan ini cooldown skillnya ya, kalau udah level 5 ya kita bahas yang mentoknya, yang maxnya. Udah level 5 cooldownnya itu 28 detik ya. Untuk skill satunya masih terasa biasa aja teman-teman ya. Hanya unggul dari segi tambahan damage kalau misalnya menyerang musuh yang bertipe role runner gitu. Next teman-teman, kita review skill 2-nya. Jadi ini skill 2-nya selain tipe serangannya itu long range, skill 2-nya ini juga bisa berpindah tempat kayak skill 2-nya si Oden ya. Skill 2-nya si Oden juga bisa ada tulisan move towards-nya, jadi bisa berpindah tempat. Sama skill 2-nya si Shiryu juga seperti itu. Prime Relic juga bisa seperti ini teman-teman. Kalau si Prime Relic kan skill satunya yang move towards itu yang bisa berpindah tempat gitu. Tapi bedanya kalau si Prime Relic skill satunya jauh lebih jauh ya, move towards-nya itu loh. Kalau si Shiryu ini gak sejauh si skill satunya si Prime Relic teman-teman. Skill 2-nya ya lumayan sih. Nah teman-teman, untuk damage attack yang diberikan ya itu 220, dan itu ada 3 kali tebasan teman-teman ya. Jadi setiap satu tebasan 220 damage attack. Jadi kalau misalnya kalian kaliin 3 bisa sampai 660 ya. Kalau semua tebasan itu masuk ya, jadi kan ini ada max 3 kali constructive hits. Jadi serangan 3 kali berturut-turut gitu. Ya, maxnya itu 3 kali serangan berturut-turut. Jadi setiap kali serangan berturut-turut itu masuk, maka kalian akan menghasilkan damage attack sebanyak 660 gitu. Dan ini akan memberikan efek stun ya, 100% efek stun. Tapi durasinya itu short karena hanya selama 3 detik ya. Dan ini cooldownnya lumayan 32 detik ya, agak lama dibanding cooldown skill satunya yang hanya 28 detik ya. Next teman-teman, kita review trade-nya guys ya. Kita mulai dari karakter trade-nya terlebih dahulu gitu. Nah ini karakter trade-nya unik guys ya. Jadi karakter trade yang pertama ini, saat menyerang musuh 100% kemungkinan akan membatalkan trade musuh ya. Trade musuh yang bunyi trade-nya itu 1% HP saat musuhnya itu akan mati gitu. Jadi musuhnya itu akan punya 1% HP saat mereka diserang oleh saat mereka kena serangan, dan harusnya mereka mati tapi masih bisa hidup lagi dengan darah 1%. Contoh caranya itu seperti contoh cara yang memiliki trade ini kayak Law Onigashima, Luffy Taro ya. Jadi kalau kalian cek trade-nya, mereka itu punya trade yang 1% will be living even if KO by enemy gitu. Jadi mereka masih akan tersisa 1% darah saat mereka diserang oleh musuh. Harusnya mereka mati tapi mereka nggak mati karena ada persyaratan trade khususnya gitu. Kalau si Luffy Taro itu dia darahnya itu harus di atas 50% ya, darahnya itu harus di atas 50% agar trade-nya ini aktif. Nah tapi kalau si Shiryu yang nyerang, maka trade yang seperti ini nggak bakal aktif guys ya. Jadi si Law Onigashima dan si Luffy Taro bakal langsung automati ya, karena trade ini tidak berlaku di mata Shiryu guys ya. Nah selanjutnya, karakter trade selanjutnya adalah saat menyerang musuh yang sedang mengambil bendera ya. Saat menyerang musuh yang sedang mengambil bendera, maka akan menghilangkan cooldown dodging ya. Ini bahasa lainnya ya, akan menghilangkan cooldown dodging musuh sebanyak 20% gitu. Kalau bahasa tekstualnya akan menambah waktu cooldown ya, akan menambah waktu cooldown dodging musuh, skill dodging musuh sebanyak 20% gitu.
Misalnya nih guys ya, ini bahasa mudanya ya, kata lainnya supaya kalian yang masih pemula paham gitu. Misalnya nih skill dodgingnya nih full nih guys ya. Ya, kalian bisa aktif lah, aktif. Kalian bisa pakai tuh. Nah, terus tiba-tiba kalian ngambil bendera, diserang sama si Ryu. Nah, begitu kalian kena serangan si Ryu, itu skill dodging kalian yang tadinya aktif tiba-tiba nggak aktif karena waktu cooldown dodgingnya itu butuh 20% lagi untuk full gitu ya, menurut bahasa tekstualnya guys. Ya guys ya, jadi kalau bahasa lainnya itu kalian kayak kehilangan durasi cooldownnya gitu teman-teman. Nah, terus trade satunya, nah ini juga lumayan ya. Jadi saat kalian menyerang musuh, tuh kan apa saya bilang bahwa dia ini attacker yang rasa defender teman-teman ya. Dia ini defender berkedok attacker gitu. Karena memang fokusnya ke musuh-musuh atau ke car-car yang mau ngambil bendera guys ya. Oke, saat menyerang musuh yang sedang mengambil bendera ya, maka dia akan mendapatkan tambahan attack ya, tambahan attack sebanyak 70% untuk durasi 3 detik. Dan itu tidak akan meningkat ya, cannot stack, nggak ada stacknya. Dan dia juga bakal dapat tambahan darah 20% gitu. Makanya kalau misalnya kalian nah ini tips juga kalau misalnya kalian mau lawan si Ryu ya. Kalian lagi ngambil bendera terus tiba-tiba ada si Ryu mau nyerang, mending kalian cancelin aja dulu ya guys ya. Apalagi kalau misalnya si Ryu itu darahnya udah sekarat, terus dia berhasil menyerang kalian, otomatis darahnya bisa terisi kembali sebanyak 20% gitu ya. Omoshiroi, menarik teman-teman ya. Terus trade yang satu untuk kedua ini, yang selanjutnya. Saat kalian 1 lawan 1 ya dengan musuh di dalam area bendera ya, entah itu di area bendera tim atau area bendera musuh ya, intinya 1 lawan 1 ya dengan musuh, maka kalian akan mendapatkan damage tambahan ya. Ingat, harus dalam area bendera. Kalian akan mendapatkan tambahan damage sebanyak 30% dan pengurangan damage yang kalian terima dari musuh sebanyak 30%. Jadi balance ya, 30% tambahan damage dan 30% pengurangan damage. Mantap sih, bisa unggul ya di buy one di dalam area bendera tim ya. Terus selanjutnya trade 2-nya, after killing enemy. Oke, setelah membunuh musuh ini B aja. Setelah membunuh musuh pengurangan waktu cooldown skill 1 30% ya, lumayan ya 30% gitu. Kalau 50% mungkin lebih gila lagi ya. Udah kayak si Seng sih. Terus di bawahnya, aduh, ini trade 2-nya masih kerasa B aja guys ya. Dibanding trade satunya itu masih lebih bagus gitu. Nah, ini saat darahnya ini lebih dari 70% ya, pengurangan damage sebanyak 30% B aja gitu. Nah, ini kritikalnya, boost trade-nya itu kritikal ya, menambah kritikal sebanyak 10% gitu. Nah, oke teman-teman, kesimpulannya untuk char Shiryu attacker elemen merah ini teman-teman ya, harus saya akui secara trade bagus. Secara trade bagus ya. Secara trade bagus. Damage attack-nya itu sakit, damage skillnya itu sakit, tapi masih ada tapinya. Skill-skillnya itu kurang unik gitu. Jadi kayak belum meresahkan gitu loh. Dibanding Char Bounty Festival kayak Lao Onigashima terus Jorodress, mereka damage attack-nya itu sakit dan punya skill-skill yang unik dan meresahkan gitu. Coba saya tarik analogi yang lain gitu. Kayak misalnya si Miss Golden Week. Miss Golden Week itu runner ya. Ini agak kita bandingin dengan runner. Runner dia char battle point tapi masih meta guys. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia punya skill yang ngeselin gitu ya. Kayak bisa ngelock skill musuh, terus dia bisa pakai invisible supaya nggak bisa diserang oleh musuh. Jadi dia punya keunikan sendiri yang meresahkan gitu. Kalau Shiryu ini oke, sakit damage-nya gitu, tapi skill-skillnya itu belum benar-benar meresahkan. Itu aja sih. Tapi untuk kalian mau pakai di meta saat ini masih oke kok. Hanya saja itu aja sih yang menurut saya masih kurang unik dan meresahkan skill-skillnya gitu guys ya. Dan untuk kalian yang mau pakai si Shiryu ya, medal yang bisa saya sarankan untuk sekarang ya memang medal-medal attacker pada umumnya gitu. Karena memang kalian bisa lihat damage attack-nya itu benar-benar sakit doang gitu, nggak punya skill-skill yang unik. Jadi kalian pakai aja medal trio Luffy Dressrosa atau trio Boa Hancock. Atau kalau kalian nggak punya, kalian bisa pakai medalnya set Katakuri. Kalian bisa pakai itu Katakuri yang attacker, Katakuri yang defender, terus terakhir kasih medal Big Mom yang defender Bounty Festival ya, tambahan darah setiap kali membunuh musuh. Itu aja sih guys ya. Terima kasih untuk kalian sudah menonton ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu, khususnya kalian yang pemula yang baru download game ini terus tiba-tiba lagi hoki dapat si Shiryu. Mudah-mudahan ini bisa membantu kalian. Terima kasih untuk kalian sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini, dan sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. And stay santun.